Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah gelap terasa kayak desir angin dingin yang tiba-tiba nyentuh tengkuk. Di sini kita ngobrol pelan tentang hal-hal yang biasanya cuma diceritain lewat bisikan atau lewat mata orang-orang yang lebih memilih diem daripada ngulang masa lalu yang seharusnya dibiarkan terkubur. Malam ini, aku ajak kalian duduk sebentar, tenang. Nggak perlu banyak gerak. Cukup biarin suara ini jadi lampu kecil di tengah gelap yang mulai merapat, karena kisah yang bakal kita buka bukan cerita yang lahir dari imajinasi semata. Ini kisah yang dicatat oleh tanah, disimpan oleh sungai, dan dipeluk erat oleh satu tempat yang mungkin beberapa dari kalian pernah lewatin tanpa sadar. Sebuah jembatan tua di Lombok yang kelihatannya biasa, tapi kenyataannya menyimpan janji kelam yang nggak pernah benar-benar selesai. Orang-orang di sekitar sana punya aturan yang mereka jaga ketat, bukan karena tradisi, tapi karena takut apa yang pernah bangun dari balik air, itu bakal balik lagi, nyari yang kurang. Ada makhluk yang katanya nunggu setiap tahun baru sase. Makhluk yang nggak punya bentuk pasti, tapi selalu tahu nama orang yang bakal dipanggil. Dan setiap kali malam itu datang, jembatan tua itu bernafas lebih berat, kayak lagi nunggu seseorang yang harus diserahin sebagai ganti tenang, yang cuman bertahan 1 tahun. Di Nanti Malam, kita nggak cuman bahas gelapnya cerita, kita juga nyoba ngerti kenapa orang bisa sampai bikin perjanjian yang bahkan bayangannya aja bikin tubuh rasanya dingin. Kadang manusia terdesak sampai memilih jalan yang cuma punya 2 ujung. Menyesal, atau hilang. Jadi sebelum kita buka kisahnya lebih dalam, tarik napas pelan. Pastikan pintu rumah kalian terkunci. Pastikan kalian nggak lagi sendirian di dekat jendela. Karena beberapa kisah punya cara sendiri buat ngikutin pendengarnya. Bukan untuk nyakitin, cuma buat memastikan kalian dengar sampai akhir. Malam ini, Nanti Malam bakal bawa kalian ke sebuah legenda yang masih berdiri di antara kabut dan kayu lapuk. Kisah tentang perjanjian lama. Suara-suara yang dipanggil dari bawah papan. Di satu jembatan yang nggak pernah puas inilah. Tumbal Jembatan Tua Lombok. Malam mulai mengendap di desa Montong Sadek seperti asap tipis yang malas pergi. Lampu-lampu rumah warga perlahan padam, bukan karena malas bayar listrik, tapi karena mereka terbiasa tidur lebih cepat tiap masuk bulan sase. Angin yang biasanya cuma lewat sambil bawa bau rerumputan, kini terasa dingin, seperti tangan seseorang yang memegang dari belakang tanpa permisi. Dan di ujung desa, berdiri jembatan tua yang selalu basah. Walau tanah di sekitarnya retak-retak karena kemarau panjang, orang-orang di desa udah terlalu sering ngomongin jembatan itu, sampai bosan sendiri. Tapi bukan karena mereka pengen dramatis, melainkan karena jembatan itu memang suka ngasih alasan buat dibahas. Setiap tahun, setiap kali bulan sase hampir masuk, selalu ada satu hal yang hilang. Seekor kambing, atau orang luar yang nggak ngerti aturan, atau kadang seseorang dari desa sendiri. Orang-orang bilang itu kecelakaan, atau orangnya kabur, atau segala macam alasan yang mereka percaya setengah hati. Tapi dalam hati kecil mereka tahu. Mereka tahu jembatan itu bukan jembatan biasa. Mereka tahu sekali sesuatu yang hidup di situ. Dan sesuatu itu lapar. Raka baru seminggu pulang kampung dari kuliahnya di Mataram. Dia pulang bukan karena disuruh, tapi karena memang kangen suasana desa. Kangen suara jangkrik, kangen aroma kayu bakar dari dapur rumah-rumah tetangga, kangen makanan yang dibikin ibunya, kangen santainya hidup tanpa jam kuliah. Tapi satu hal yang dia nggak kangen sama sekali adalah cerita-cerita horor dari desanya, yang selalu muncul tiap dia pulang, terutama cerita tentang jembatan tua itu. Malam itu Raka nemenin Pak D-nya jaga pos ronda. Bukan tugas resmi sebenarnya, cuman kebiasaan kalau ada keluarga muda yang lagi pulang. Pak D-nya, lelaki dengan kumis tebal dan mata yang selalu kelihatan lebih tua dari umurnya. Duduk sambil ngelus rokok yang belum dinyalain. Dia kayak lagi mikirin sesuatu, tapi juga kayak lagi dengar sesuatu dari kejauhan. Dari pos ronda, jembatan tua itu kelihatan jelas. Lampu kecil dari tiang bambu cuma menerangi sebagian, tapi cukup untuk nunjukin bentuknya yang seperti mulut gua, yang lagi terbuka, gelap, lembab, basah, dan seolah punya detak jantung sendiri. Raka beberapa kali ngelihat bayangan-bayangan kecil lewat di atas papan jembatan, tapi dia yakin itu cuma burung malam atau kucing liar.
Atau dia cuma kebanyakan nonton film horor di kos kah? Ingat, mendekati tahun baru Sase, jangan lewat situ, kata Pak Denya tiba-tiba. Nada suaranya berat, kayak orang yang sudah mengulang kalimat itu ratusan kali ke banyak orang, tapi nggak pernah ada yang benar-benar nurut. Napa emang? Tanya Raka sambil nyengir kecil. Dia tahu Pak Denya akan cerita hal-hal yang mungkin bakal dia jadiin candaan besok pagi. Kadang ada suara minta tolong, kadang ada yang manggil nama, jawab Pak Denya dengan suara datar. Tapi matanya tetap mengarah ke jembatan. Raka ketawa kecil. Bukan ketawa sombong, tapi ketawa orang yang berusaha mencairkan suasana. Tuh kan mulai. Cerita-cerita gini nih yang bikin orang makin penasaran. Pak Denya cuma ngelirik tanpa senyum. Ya, kalau berani, coba aja, katanya. Tapi nadanya bukan tantangan. Lebih mirip peringatan halus kayak orang yang bilang ojo ngonole, sambil tahu percuma aja ngomong. Raka menyandarkan punggung di kursi bambu di pos ronda. Dia mencoba menikmati angin malam. Tapi entah kenapa angin malam itu kerasa beda. Terlalu dingin, terlalu sepi. Jangkrik yang biasanya ribut pun kayak menahan suara mereka. Bahkan suara air sungai di bawah jembatan pun malam itu seperti bisikan yang disaring. Raka mengernyit. Jembatan itu seperti biasa basah. Bukan basah licin kayak habis hujan, tapi basah lembab seperti embun pagi yang ngendap terlalu lama. Padahal siangnya panas banget. Sampai sandal jepit bisa meleleh kalau ditaruh di atas batu. Tapi jembatan itu nggak pernah kering. Kayak ada sumber air kecil yang ngucur dari papan bawahnya. Tapi semua orang tahu, nggak ada apa-apa di bawah selain sungai kecil yang seharusnya nggak bisa bikin papan itu selalu basah. Aneh, dari dulu gitu ya? Tanya Raka sambil nunjuk ke arah jembatan pada ngangguk kecil. Dari aku kecil, dari sebelum aku lahir, dari cerita simbah-simbah dulu. Terus kenapa nggak dibenerin atau ditutup? Karena ditutup pun nanti balik lagi. Dibongkar pun besoknya muncul lagi. Tua-tua desa bilang jembatan itu bukan bangunan biasa. Ada penunggunya, ada pamrihnya. Raka tersenyum setengah. Penunggu? Hantu gitu? Pak Denya menutup mata sebentar lalu membuka lagi. Kalau cuman hantu, kita mungkin udah lega dari dulu. Kalau cuman arwah penasaran, mudah diselesaikan. Tapi ini bukan cuma itu kah? Ini makhluk yang jaga nih tempatnya. Bukan sekadar gentayangan. Ada yang dia mau, Raka penasaran. Terus apa? Apa yang dia mau? Pak Denya diam lama, seperti menimbang apakah perlu ngejawab atau tidak. Akhirnya dia berkata pelan jiwa. Raka spontan tertawa kecil. Ya, standar lah itu. Hantu-hantu zaman sekarang mintanya gitu semua. Pak De menggeleng pelan. Bukan sembarang jiwa. Dia cuma minta satu setiap tahun baru Sase. Satu saja. Tapi kalau enggak dipenuhi, desa ini yang kena. Dan itu bukan candaan. Raka memperhatikan wajah Pak Denya. Bukan wajah orang yang sedang nakutin, tapi wajah orang yang sedang menceritakan beban yang sudah dipikul terlalu lama. Lalu angin malam tiba-tiba berhenti. Bukan meredah, tapi berhenti. Seperti dunia menahan napas. Daun-daun bambu di sekitar pos ronda berhenti bergoyang. Suara air di sungai berhenti. Bahkan suara cipak-cipuk ikan pun lenyap. Kesunyian itu terlalu sempurna untuk sesuatu yang alami. Pak De menoleh ke arah jembatan. Raka ikut melihat. Di kejauhan jembatan itu seperti mengeluarkan kabut tipis. Kabut yang naik perlahan dari papan kayunya. Mengalir ke udara seperti asap dupa. Yang baru ditiup. Kabut itu bergerak pelan. Sangat pelan tapi arahnya jelas. Ke arah pos ronda. Raka merinding. Pak D, itu apa? Pak D-nya berdiri mematikan rokok yang belum dia nyalakan. Wajahnya berubah serius, jauh lebih serius daripada cerita-cerita barusan. Mulai lagi. Gumamnya, maksudnya mulai apa? Raka berdiri juga, dia mulai keluar. Menjelang tahun baru Sasi, dia selalu nunjukin diri. Kadang lewat suara, kadang lewat kabut. Kadang lewat bayangan. Dia kayak ngingetin kalau waktunya hampir tiba. Raka menelan ludah. Kabut itu masih bergerak mendekat, pelan tapi pasti. Tidak tinggi, tidak tebal. Tapi ada sesuatu dalam kabut itu yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah kabut itu punya mata. Punya arah, punya niat. Pak De kemudian berkata tanpa menoleh, "Kak, dengar ya. Kalau nanti kamu dengar sesuatu dari arah jembatan, apapun itu, jangan jawab, jangan nengok, jangan dekati, paham?" Raka mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan. Lah kalau ada orang minta tolong beneran terus kita nggak nolong, gimana? Pak De menatapnya lama. Yang minta tolong dari jembatan itu, bukan orang kah?
Raka terdiam. Angin kembali bertiup sedikit, tapi bukan angin yang membawa sejuk. Angin itu seperti hembusan napas. Panjang, pelan, dingin, dan arahnya dari jembatan. Raka menarik napas, berusaha berpikir logis. Mungkin cuma embun, Pak De. Atau uap air dari sungai. Kan sungai di bawahnya lumayan dalam. Pak De menggeleng. Sungai itu dangkal. Cuma sedada orang dewasa. Dan gak mungkin bikin kabut seaneh itu. Dari dulu, kabut itu selalu muncul menjelang sase. Lawong wong tua dulu sampai ngomong ojo ngambah kono sak durunge wengi. Leis, karena kalau kamu lewat situ sebelum malam, kadang ada yang manggil. Raka menatap jembatan itu lagi. Kabutnya sudah mendekat sampai beberapa meter dari pos ronda. Tidak tebal, tapi terlihat seperti jari-jari kecil yang meraba udara. Lalu terdengar suara, sangat pelan, sangat lembut. Seperti seseorang yang terjebak di bawah papan jembatan dan berusaha bicara. Tolong, Raka langsung noleh cepat. Pak De, ada suara. Pak De-nya justru menahan lengannya. Jangan jawab. Jangan nengok lagi. Tapi itu suara orang, De. Bukan. Kamu pikir itu orang karena dia tahu cara meniru suara manusia. Itu yang bikin banyak korban dulu. Dia memanggil dengan suara orang terdekat. Kadang pakai suara anak kecil. Kadang pakai suara ibu-ibu nangis. Tapi semuanya jebakan. Suara itu muncul lagi lebih jelas. Kene, tulung aku. Suara itu menggunakan bahasa Jawa halus. Suara perempuan non Raka merinding. Dia bahkan merasa seperti mengenali suara itu. Suara mirip tantenya yang sudah meninggal waktu dia SMP. Pak De. Itu kayak suara Bu Murni. Pak De menutup mata. Dia selalu tahu suara siapa yang harus dipakai. Raka menahan napas. Dunia di sekitarnya terasa mengerut. Lampu di pos ronda bergetar pelan. Kabutin Magedei padat di sekitar jembatan tapi tidak terlalu tebal. Hanya cukup untuk membuat bentuk-bentuk samar di dalamnya. Terlihat seperti seseorang yang berdiri di tengah gelap. Lalu, di antara kabut itu, ada satu bayangan yang terlihat seperti tangan. Tangan kurus memanjang seolah keluar dari papan jembatan. Menggapai pelan-pelan ke arah pos ronda. Raka spontan mundur satu langkah. Pak De, itu tangan. Jangan lihat terus, ujar Pak De tegas. Dia berjalan maju sedikit, berdiri di antara Raka dan jembatan. Pak De mau ngapain? Jangan dekati. Aku cuma mau pastikan dia nggak makin dekat. Pak De berdiri tegak, menatap jembatan dengan sikap tubuh yang berbeda. Bukan takut, tapi seperti seseorang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan hal itu. Dia seperti mengenal makhluk yang bersembunyi di balik kabut. Pergi, kata Pak De lirih tapi tegas. Kabut itu bergetar halus. Tangan yang tadi terlihat pelan-pelan menurun, menghilang. Suara yang tadi memanggil, lenyap. Angin mulai berhembus normal lagi. Cicak di dinding pos ronda mulai bunyi, cangkrik kembali menyanyi. Semuanya kembali seperti semula, kecuali jantung Raka yang masih terasa seperti mencoba kabur dari dadanya. Pak De duduk kembali di kursinya dengan napas panjang. Makanya aku bilang tadi, jangan pernah goda jembatan itu. Raka masih mematung. Pak Risau itu apa barusan? Kenapa jembatan bisa begitu? Pak De menatapnya dengan mata yang terlihat lebih lelah. Karena jembatan itu bukan cuma bangunan. Dia tempat tinggal makhluk yang sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri. Makhluk yang dikasih tempat khusus. Dan tempat itu harus dikasih tumbal tiap tahun baru sase. Kalau tidak, dia keluar cari sendiri. Raka menelan ludah. Terus tahun ini, sudah ada yang... Pak De tidak menjawab. Dia hanya menatap jembatan dari jauh. Dengan mata yang penuh sesuatu yang tidak ingin dia sampaikan. Dan malam itu, ketika Raka berjalan pulang sendirian melewati jalan berkerikil, dia terus merasa ada yang mengawasi dari arah sungai. Seolah mata seseorang berada di bawah papan kayu jembatan, mengikutinya sampai dia benar-benar hilang dari pandangan. Dia tidak tahu, dia belum tahu, bahwa malam itu hanyalah permulaan, dan jembatan Tua Lombok sedang lapar. Besok malamnya, udara di Montong Sadek terasa lebih berat daripada biasanya. Langit masih sama gelapnya, tapi ada sesuatu di angin yang bikin bulu tengkuk berdiri. Raka baru selesai ngobrol di rumah temannya, Ardi, yang tinggal agak jauh di bagian utara desa. Obrolan mereka sebenarnya ringan, cuma cerita kampus, gosip teman lama, sama rencana liburan. Tapi entah kenapa, begitu keluar dari rumah Ardi,
Rasa nyaman itu langsung hilang, kayak ditarik dari pundaknya. Jalan pulang ke rumah bisa lewat 2 jalur. Yang satu jalan utama, memutar jauh tapi terang. Yang satu lagi jalan pintas melewati jembatan tua yang tadi malam bikin dia dan Pak D nggak tenang. Dan tentu saja otak Raka yang terlalu haus logika memilih jalan yang menurutnya nggak mungkin kenapa-napa. Jalan pintas. Ardi juga lewat sini tiap malam. Aman-aman aja. Pikirnya dengan santai, meski perutnya rasanya aneh, seperti dicekik perlahan dari dalam. Dia jalan sambil main HP. Nggak benar-benar lihat ke depan, sampai langkahnya berhenti tepat di depan jembatan itu. Jembatan tua itu terlihat sama seperti semalam, tapi ada yang beda. Bukan bentuknya, bukan warnanya, tapi suasananya, kayak tempat itu sedang menunggu. Kayak dia memang berdiri malam ini karena tahu Raka akan lewat. Papan kayunya basah, mengkilap samar kena pantulan cahaya bulan. Basahnya bukan basah biasa, tampak seperti keringat dingin di kulit seseorang yang ketakutan. Raka menarik napas pendek. Udahlah, cuman jembatan, katanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi baru saja kaki kirinya menginjak papan pertama, sesuatu dari bawah jembatan bersuara. Tolong, bukan jeritan, bukan suara panik. Suara itu lirih, pelan, dan sangat mirip desahan seseorang yang hampir kehabisan tenaga. Raka langsung berhenti, badannya membeku. Suara itu nggak jelas datang dari mana, tapi telinganya tahu persis dari bawah, dari sela kayu jembatan. Dia menoleh ke kanan dan kiri, tapi gelapnya malam menutup segalanya. Angin dingin merayap naik dari sungai, membuat kulit lengannya cekit-cekit seperti ditusuk jarum dingin. Bulan juga seakan redup, menyisakan cahaya yang cukup untuk bikin bentuk jembatan itu kelihatan, tapi nggak cukup untuk bikin dia merasa aman. Siapa? Tanya Raka spontan padahal dia sendiri nggak yakin mau dengar jawabannya. Nggak ada jawaban beberapa detik, cuma suara air sungai yang bergerak lambat. Tapi tiba-tiba, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Kamu Raka!" Suara itu pakai intonasi yang dia kenal, intonasi yang dulu sering manggil dia waktu kecil dulu. Intonasi milik sepupunya Lian. Raka langsung merinding dari tengkuk sampai punggung. Suara itu yang barusan manggil namanya, bukan suara orang asing. Itu benar-benar suara Lian. Lian yang 3 tahun lalu meninggal jatuh dari jembatan ini setelah kecelakaan motor malam hari. Waktu itu semua orang bilang dia terpeleset, tapi rumor-rumor yang berkembang diam-diam bilang hal lain. Mereka bilang Lian nggak jatuh sendiri. Raka mundur setapak, jangan bercanda. Gumamnya pelan, tapi suaranya pecah sendiri. Tapi suara itu nggak berhenti. "Kap, turun, tulung aku." Kata tulung dalam bahasa Jawa halus terdengar seperti permohonan yang dipelintir, lembut tapi janggal. Seperti seseorang menirukan suara Lian, tapi nggak berhasil sempurna. Ada getaran kecil dalam ucapannya, getaran yang bukan berasal dari manusia. "Lian," Raka berkata tanpa sadar. "Kawan Gandhi, Lian." Tiba-tiba dari arah belakangnya, terdengar suara aneh, krek, krek, krek. Bukan suara langkah kaki manusia, bukan suara sandal. Suaranya seperti kuku panjang yang sedang menyeret permukaan kayu dengan perlahan. Seperti binatang merayap yang terlalu besar untuk disebut binatang. Krek, krek. Raka langsung noleh cepat tapi gelapnya terlalu pekat. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apapun. Tapi suaranya jelas semakin dekat, jelas semakin berat. Perasaan Raka tiba-tiba menegang. Nalurinya bilang ada sesuatu di belakang. Sesuatu yang nggak seharusnya ada di dunia yang sama dengan manusia. Sesuatu yang sedang merangkak mendekatinya. Perlahan, sengaja dan sabar. Seolah tahu Raka akan berbalik jika ia bergerak terlalu cepat. Dia bahkan mendengar napas. Bukan napas manusia. Napas itu panjang, rendah dan bergetar aneh. Seperti seseorang sedang bernapas lewat tenggorokan yang sobek. Raka langsung lari. Dia nggak lihat ke belakang, cuman lari sekencang-kencangnya lewat jembatan itu, melintasi papan-papan yang licin kayak dilapisi minyak. Papan itu bahkan getar sedikit di bawah kakinya, seperti ada yang menyentuh bagian bawahnya saat dia berlari. Seperti ada tangan yang meraih tapi tidak sempat menangkap. Suara kuku itu makin keras. Krek, 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 krek. Lalu suara itu berubah jadi hentakan kecil, seperti sesuatu yang naik ke jembatan dari bawah. Tok, tok, tok. Bukan langkah kaki manusia. Beratnya aneh, ritmenya janggal. Seolah yang melangkah hanya punya 2 kaki tapi bentuknya tidak benar.
Tok, tok, tok. Raka! Suara Lian lagi. Tapi kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih runtuh. Seperti suara orang yang tenggelam, dipaksa bicara dari dasar air. Raka hampir kepleset karena panik. Nafasnya ngos-ngosan, tapi dia tetap lari. Nggak peduli apapun yang memanggil namanya. Dia lari sampai keluar dari jembatan, sampai kakinya menginjak tanah kerikil di ujung jalan, sampai suara itu lenyap di telan gelap. Dia berhenti di dekat pohon randu besar, memegangi lututnya yang gemetaran. Napasnya memburu, seluruh badannya dingin, tapi bukan dingin angin. Dingin ketakutan, Jancho. Itu apa tadi? Gumamnya sambil terengah-engah. Namun sebelum dia sempat menenangkan diri, suara dedaunan di pohon randu bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik batangnya. Raka menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, tapi suaranya jelas, sesuatu berbisik, sangat pelan, Raka melonjak mundur. Itu suara yang sama, nada yang sama, nyerinya sama. Suara yang tadi datang dari bawah jembatan itu. Buang candamu, Lian. Wis cukup, teriaknya refleks. Meskipun dia sendiri tahu itu bukan lian udara di sekitar pohon randu menurun suhunya. Daun-daun pada ranting bergetar sendiri tanpa angin. Dari balik batang, sesuatu bergerak pelan, sangat pelan. Sebuah bayangan keluar, tinggi, tidak berbentuk jelas. Seperti tubuh seseorang yang belum selesai diciptakan. Bayangan itu seperti asap gelap padat yang memanjang. Tapi bagian kepalanya menunduk terlalu rendah, sampai hampir menyentuh dadanya. Seperti lehernya tidak punya tulang. Raka membeku. Bayangan itu berhenti beberapa meter di depannya. Dari bagian wajahnya yang gelap perlahan muncul sebuah bentuk. 2 buah mata muncul dari kegelapan itu. Bukan mata manusia, bukan mata yang memantulkan cahaya. Mata itu seperti 2 lubang kosong yang menelan cahaya di sekitarnya. Dan dari lubang itu terdengar suara "Ka." Raka nyaris memekik. Bayangan itu bergoyang pelan seperti ingin mendekat. Tapi sebelum ia melangkah, dari kejauhan terdengar suara motor tua mendekat. Lampunya menyorot ke arah jalan. Bayangan itu langsung menghilang. Bukan lari, bukan melompat, tapi menguap perlahan, seperti asap lilin yang padam. Raka langsung lari ke arah rumah tanpa menunggu siapa yang naik motor. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat suara langkah cepat bersahutan dengan degup jantungnya. Sesampainya di rumah, Pak De langsung buka pintu dengan wajah panik. "Kak, kamu kenapa? Keringetmu kok kayak wong balik saka kuburan?" Raka tidak bisa jawab. Dia hanya duduk di lantai, menarik napas panjang sambil menggigil. Pak De menutup pintu, mengunci rapat, lalu duduk di sampingnya. "Kak, kamu lewat jembatan toh?" Raka menunduk, tidak bisa berdusta. "Iya." Pak De memejamkan mata lama. "Aku sudah bilang." Mendekati tahun baru Sasek, dia mulai cari mangsa. Raka mengangkat kepalanya perlahan. "Pak De, tadi aku dengar suara Lian. Dia manggil aku. Dan ada sesuatu di bawah jembatan. Terus, ada yang ngikutin." Pak De menatapnya dengan mata yang seperti sudah melihat hal serupa berkali-kali. "Kamu dengar Lian karena makhluk itu tahu bentuk rasa kehilanganmu. Dia tahu siapa yang kamu percaya. Dia tahu suara siapa yang bisa buat kamu berhenti dan turun." Raka gemetar. Apa dia, makhluk itu, pernah manggil Pak De juga? Pak De diam. Lama. Lalu dia menjawab pelan, lirih, hampir seperti mengaku dosa. "Makhluk itu bukan cuma pernah manggil. Dia pernah ngambil seseorang yang aku sayang." Raka menelan ludah keras. "Siapa?" Pak De menatapnya. "Lian." Raka langsung membeku. Dunia seolah berhenti bergerak. Angin hilang, suara malam hilang. Hanya suara jantungnya yang berdetak cepat tak beraturan. Lian meninggal bukan karena kecelakaan. Dia dipanggil. Suara Pak De pecah sedikit. Dan aku yang dulu bikin perjanjian itu. Aku yang bikin dia punya hak untuk mengambil. Raka tidak bisa bicara. Kata-katanya seperti tertelan. Pak De berdiri perlahan, menatap jendela yang mengarah ke jembatan, meskipun dari sini tidak terlihat. Dia memanggil Lian dulu. Dan sekarang, dia sudah mulai memanggil kamu. Raka mundur sedikit.
Nggak mungkin, sekenapa aku? Pak De menunduk karena kamu darahku, dan perjanjian itu dibuat atas namaku. Raka merasakan dingin merayap dari kakinya sampai ke leher. Itu berarti, makhluk itu bukan hanya iseng memanggil, makhluk itu sedang menagih, dan targetnya sudah pasti. Diadot saat itu juga dari jauh, terdengar suara papan jembatan berderit sendiri. Pelan memanjang, seperti ada sesuatu yang berdiri di atasnya. Krek, krek, krek. Suara itu seperti panggilan. Dan malam itu, Raka baru menyadari, makhluk itu belum selesai. Makhluk itu sedang mencari. Dan ia tidak pernah salah memilih nama. Pagi itu udara di Montong Sadek terasa aneh. Matahari sudah cukup tinggi, tapi cahaya yang jatuh ke halaman rumah pada seperti redup, seolah ada kabut tipis yang nempel di udara. Raka duduk di kursi bambu sambil menggenggam gelas teh panas, yang bahkan nggak dia minum. Tangannya gemetar terus dari tadi. Bukan karena dingin, tapi karena suara semalam masih muter di kepalanya seperti kaset rusak. Raka. Nada panggilan itu bikin napasnya masih suka tersendat kalau diingat. Pak De duduk di seberang merokok pelan. Sesekali ngetok ujung rokoknya ke asbak tanah liat yang warnanya udah kecoklatan karena umur. Ekspresinya bukan ekspresi orang kaget. Bukan ekspresi heran. Tapi kayak seseorang yang sudah lama nunggu momen ini terjadi lagi. "Aku udah duga kamu bakal dengar suara itu," kata Pak De sambil menghembuskan asap yang langsung disambar angin. Raka mengernyit. "Maksudnya gimana, De? Kok kayaknya santai banget? Aku semalam hampir jatuh dari jembatan tahu." Pak De nggak langsung jawab. Dia cuma nunjuk bekas luka panjang di tangan kanannya. Luka itu kelihatan lebih tua dari umur rokok yang sering dia isap. Kulitnya agak cekung, warnanya lebih gelap, dan bentuknya nggak beraturan. Kayak bukan luka dari benda biasa. Lebih mirip cakaran yang sengaja ditarik pelan-pelan untuk memastikan rasa sakitnya nempel selamanya. "Kamu tahu ini bekas apa?" tanya Pak De. "Bekas jatuh?" Pak De geleng. Pelan. "Iki dudu bekas jatuh. Ini bekas dicengkeram makhluk jembatan itu." Raka refleks mengerutkan kening. Jantungnya berdetak lebih cepat dari tadi. "Makhluk itu suka niru suara orang yang sudah jadi tumbal," lanjut Pak De. Nada suaranya datar tapi tegang. "Tumbal apaan sih? Kok dari kemarin semua orang bilang tumbal-tumbal? Ini desa kok kayak ada perjanjiannya sama sesuatu?" Suara Raka naik sedikit. Antara marah, takut, dan bingung. Pak De menatapnya lama. "Setiap tahun baru Sase, harus ada jiwa yang hilang. Kalau enggak, desa ini bakal kena musibah. Entah gagal panen total, entah wabah, entah banjir bandang yang bisa nyapu satu kampung. Dan yang milih tumbal, bukan manusia." Raka terdiam. Tenggorokannya tiba-tiba kering padahal dia masih pegang teh. "Terus siapa yang milih?" bisiknya. Pak De menarik napas panjang seolah nyiapin diri buat membuka lembaran lama, yang selama ini dia lipat rapi dan tutup rapat. "Dulu," katanya perlahan, "leluhur kita pernah bangun jembatan itu sebagai jalan menuju ladang baru. Tapi tanah di bawahnya bukan tanah biasa. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang bukan manusia, tapi ngerti manusia. Bukan hewan, tapi ngerti rasa lapar. Waktu pembangunan itu berlangsung, banyak kecelakaan aneh. Orang jatuh. Orang keseret air yang cuma setinggi betis. Orang hilang tanpa suara. Sampai akhirnya para tetua desa dulu bilang, "Kita ganggu sing penghuni." Raka diam mendengarkan. Ada perasaan dingin yang pelan-pelan merayap dari tengkuknya sampai punggung. Sesuatu dalam cerita itu terdengar terlalu tua, terlalu kusam, dan terlalu nyata. Akhirnya, lanjut Pak De, dilakukan perjanjian. Perjanjian yang enggak pernah benar-benar dicatat, tapi selalu diwariskan lewat mulut. Jembatan itu boleh dipakai, desa boleh berkembang, tapi setiap tahun baru Sase, ada satu jiwa yang harus kembali ke dia. "Ke dia itu siapa deh?" tanya Raka, berbisik. Pak De menggeleng lagi. "Ora ana sing ngerti jenenge,
tapi dia selalu nunjukin dirinya lewat suara. Kadang suara bocah, kadang suara perempuan, kadang suara orang yang sudah mati. Dia nyari yang paling dipanggil, yang langkahnya pas, yang pikirannya sedang rapuh, yang hatinya lagi goyah. Dan tahun ini, sepertinya dia sudah mulai milih. Raka sontak menegang. Milih? Milih siapa? Pak D menatapnya. Lama, sangat lama. Sampai Raka merasa waktu ikut berhenti. Kamu dengar suara Lian semalam, katanya akhirnya. Dan itu bukan kebetulan. Raka ngelus wajah. Bulu kuduknya berdiri semua sampai rasanya mau patah. Tapi kenapa suara Lian? Lian kan masih keluarga kita. Justru itu, jawab Pak D pelan. Dia tumbal 3 tahun lalu. Dia yang hilang waktu tahun baru Sase. Makhluk itu pakai suaranya karena dia tahu kamu paling dekat sama Lian. Dia tahu kamu pasti berhenti kalau dengar suara itu. Raka merasa seluruh tubuhnya panas dingin. Dia ngerasa seperti ada tali tipis yang selama ini narik-narik dirinya ke jembatan itu. Dan baru sekarang, dia sadar. Kenapa nggak semua warga pindah aja deh? Tanya Raka lirih. Kalau emang jembatannya kayak gitu, kalau makhluknya nyari jiwa tiap tahun, kenapa nggak kabur sekampung? Pak D terkekeh kecil, tapi bukan tawa senang. Lebih seperti tawa getir yang udah kehilangan harapan. Kami pernah coba. Tahun 92. Semua warga sepakat mau pindah ke desa lain. Tapi malam sebelum pindah, 5 orang hilang. 5 kah? Padahal cuma butuh 1. Itu peringatan. Pas semua orang akhirnya balik ke desa, kejadian hilangnya orang berhenti lagi. Sejak itu orang sini tahu lari percuma. Sing gegam mesti bakal golek. Yang genggam pasti bakal nyari. Raka menelan ludah keras. Jadi desa ini sih terjebak? Bukan terjebak, jawab Pak D, sambil mematikan rokoknya. Tapi sudah kadung terikat. Angin pagi tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pintu belakang rumah berderit pelan tanpa sebab. Daun-daun kering di halaman bergerak seperti ada hewan kecil yang buru-buru lari. Tapi nggak ada yang kelihatan. Pak D bangkit pelan dan berjalan ke pojokan rumah membuka laci tua. Lalu kembali membawa sesuatu yang dibungkus kain abu-abu. Raka memperhatikan gerakannya yang hati-hati. Seolah kain itu bisa pecah kalau disentuh sembarangan. Ini, ujar Pak D sambil nyodorin bungkusan itu, adalah catatan paling tua yang kita punya. Ditulis dalam bahasa campuran Sasak dan Jawa kuno. Tidak semuanya bisa aku baca. Tapi bagian yang bisa aku ngerti, cukup buat bikin aku nggak pernah lewat jembatan itu sendirian. Raka membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kayu tipis dengan ukiran yang sudah pudar. Ada gambar jembatan dan sesuatu yang bergerak di bawahnya. Gambarnya sederhana, tapi terasa hidup. Seperti ukiran itu menyimpan napas sendiri. Kok bisa makhluk itu nyerang Pak D dulu? Tanya Raka sambil masih memandangi ukiran itu. Pak D mengangkat tangannya yang penuh luka. Aku dulu anak muda, sama kayak kamu. Sok berani, sok kepo, sok ngerasa cerita tua itu cuma buat nakut-nakutin. Aku lewat jembatan itu tengah malam, sendirian, sambil ketawa sama teman-teman. Lalu tiba-tiba, ada tangan yang narik dari bawah papan. Tangannya dingin, kasar, tapi kuat. Ku teriak tapi suaraku nggak keluar. Teman-temanku lari. Cuma satu yang balik nolong aku. Dan setelah malam itu, tiap tahun baru Sase, aku selalu dengar suara yang sama, manggil aku. Mbah, tolong aku. Suara orang-orang yang hilang dari tahun ke tahun. Suasana di rumah mendadak sunyi. Bahkan suara ayam tetangga pun entah kenapa hilang. Raka akhirnya berani nanya, makhluk itu ngincar aku? Pak D mengembuskan napas berat. Aku nggak bisa bilang pasti. Tapi kalau kamu sudah dipanggil 1 kali, biasanya jembatan itu bakal manggil lagi. Raka mendadak merasa seperti ada sesuatu yang duduk di atas dadanya. Berat dan dingin. Aku harus gimana deh? Pak D menatapnya. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya membuat jantung Raka seperti diremas. Kamu jangan deket-deket jembatan itu lagi. Jangan lewat, jangan tengok, jangan jawab suara apapun yang manggil. Meski suaranya Lian, meski suaranya aku, meski suaranya ibu kamu sendiri.
Raka mengangguk kecil, tapi wajahnya pucat. Pade menambahkan, dan mulai malam ini, kamu tidur di ruang tengah, biar aku bisa ngawasin. Soalnya kalau makhluk itu sudah milih seseorang, dia nggak cuman manggil dari jembatan. Kadang dia ngikut sampai rumah. Raka langsung merinding dari kepala sampai kaki. Angin malam di Montong Sadek terasa seperti punya langkah. Dia datang bukan dari satu arah, tapi dari banyak titik sekaligus. Kayak ada yang muter keliling desa sambil nyari sesuatu. Pepohonan di pinggir sawah bergerak pelan, tapi bukan goyang karena angin biasa. Lebih mirip gerakan orang yang pengen ngasih kode. Jangan keluar. Jangan keluar malam ini. Tahun baru Sase tinggal 2 hari. Warga desa sudah mulai nutup pintu lebih cepat. Lampu-lampu rumah terlihat lebih redup. Bahkan suara anak kecil pun nggak ada. Semuanya terasa seperti dicekik sama malam yang numpuk dan gak mau pergi. Di rumah Pade, Raka mondar-mandir kayak ayam kehilangan arah. Setiap langkah terdengar nyaring di lantai kayu. Dia gak bisa tidur, gak bisa duduk lama, gak bisa fokus. Ada sesuatu yang menggelitik pikirannya. Sesuatu yang dia tahu salah. Tapi justru makin kuat saat dia berusaha melawan. Jangan ke jembatan lagi. Ojo, pesan Pade sejak sore tadi sambil menatapnya lama. Tapi larangan itu justru seperti suara yang mendorong-dorong dari belakang kepala Raka. Semakin dilarang, semakin penasaran. Semakin dia dengar cerita tumbal, semakin dia pengen buktiin kalau suara semalam itu cuman imajinasi yang kebawa suasana. Atau paling tidak, kalau itu benar suara Lian, dia ingin tahu kenapa sepupunya manggil-manggil dia setelah 3 tahun meninggal. Raka akhirnya keluar rumah pelan-pelan. Langkahnya dibungkam oleh tanah yang lembab. Angin malam nabrak wajahnya seperti tempelan tangan dingin. Bulu kuduknya berdiri semua, tapi bukan karena takut. Ada rasa penasaran di balik dadanya, campur sama sedih yang belum sempat selesai. Dia bawa senter di tangan kanan dan foto Lian yang udah mulai kusam di tangan kiri. Di foto itu, Lian tersenyum lebar, pakai kaos hitam dan rambut agak panjang. Senyum yang dulu gampang ditemuin, tapi 3 tahun terakhir cuma muncul di mimpi. Lian, kalau itu kamu, gumam Raka ketika dia mulai mendekati jembatan. Aku cuma mau tahu kamu kenapa manggil. Jembatan itu berdiri di depan seperti mulut hitam yang terbuka. Nunggu apapun masuk ke dalamnya. Papan kayunya basah. Bukan basah hujan. Basah yang beda. Basah yang selalu ada. Kayak jembatan itu baru selesai mandi dari sesuatu yang bukan air sungai. Raka melangkah pelan. Bunyi kayu berderit menyambutnya. Seolah jembatan itu lagi ngomong, akhirnya datang juga. Baru injek papan pertama, Raka merinding. Angin mendadak mati. Udara berubah berat. Senter di tangannya mulai berkedip-kedip, kayak ada tangan lain yang mainin tombolnya dari jauh. Dia berhenti di tengah jembatan. Nafasnya tipis. Lian, kalau kamu bener Lian, muncul dong, katanya pelan. Kalimat itu belum selesai mengudara, senter Raka langsung mati total. Gelap. Gelap yang bukan sekadar gelap malam. Ini gelap yang terasa seperti benda. Gelap yang bisa disentuh kalau dia berani angkat tangan. Dalam gelap itu suara muncul. Bukan dari jauh, bukan dari bawah, bukan dari samping. Suara itu muncul tepat di belakang telinga kiri Raka. Dingin. Raka langsung muter badan tapi nggak ada apa-apa. Nafasnya tercekat. Suara itu hampa tapi basah, seperti suara orang yang ngomong dari dalam air. Lian, hening, lalu papan kayu di ujung jembatan berderit keras. Kayak ada sesuatu yang turun dari atas tapi nggak menimbulkan getaran tanah. Ketika mata Raka menyesuaikan diri dengan gelap, dia lihat sebuah bayangan muncul pelan dari arah tengah jembatan. Bayangan itu berdiri tegak tapi aneh. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Lehernya panjang dan melengkung, seperti batang bambu yang dibengkokkan paksa. Kepalanya menunduk tajam sampai hampir nempel ke dadanya. Dari jauh aja bentuknya udah bikin lambung Raka naik turun. Siapa kamu? Suara Raka bergetar, dan dia benci dirinya sendiri karena terdengar seperti anak kecil. Makhluk itu nggak menjawab, tapi kepalanya mulai naik pelan-pelan. Gerakannya lambat, seperti sesuatu yang sudah lama kaku dipaksa bergerak lagi. Terdengar bunyi krek, krek, krek. Seolah tulangnya retak satu-satu. Saat wajahnya terangkat penuh, Raka langsung mundur 3 langkah tanpa sadar. Wajah itu adalah wajah Lian, tapi bukan wajah Lian yang ada di foto.
Wajah itu bengkak, pucat dan rusak. Ada bekas lecet di pipinya, sobekan di bibir. Mata yang separuh terpejam karena kecelakaan. Rambutnya nempel ke kulit seperti baru dicelup ke air sungai. Dia menetes dari dagunya ke papan jembatan. Tap, tap, tap. Seperti detik jam. Suara itu keluar lagi, tapi mulutnya tidak bergerak. Suaranya keluar dari kepala yang kosong seolah suara itu numpang tanpa izin. Lian, bukan kamu. Suara Raka pelan tapi tegas. Wajah makhluk itu pecah berubah seperti lembaran cat yang disiram air panas. Kulitnya meleleh lalu berganti jadi wajah lain. Wajah perempuan. Wajah anak kecil. Wajah lelaki tua. Semua wajah Ritsi sama main gerusin hancur dan penuh luka air. Setiap wajah muncul jembatan bergetar halus. Tolong aku. Wajah itu lagi-lagi berubah. Tubuh makhluk itu juga ikut berubah. Lehernya memendek, lalu memanjang lagi. Tangannya yang awalnya normal berubah jadi panjang dengan jari-jari kurus dan kuku hitam seperti cacing kayu yang membesar. Punggungnya melengkung, lalu lurus, lalu melengkung lagi. Raka merasa kepalanya seperti dipukul pelan dari dalam. Suara berdengung mirip dengungan listrik rusak. Makhluk itu meraba papan jembatan, kemudian berkata dengan suara yang lebih serak dari sebelumnya. Jembatan. Haus Raka hampir terpeleset mundur karena takut. Dadanya naik turun cepat. Kamu bukan Lian. Kamu cuma nyamar. Makhluk itu bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam satu kedipan mata, dia sudah berada 5 langkah lebih dekat. Wajahnya kembali berubah jadi wajah Lian, tapi kali ini lebih rusak. Mulutnya robek sampai ke pipi. Ikut aku, jembatan butuh. Satu lagi, Raka menggigit bibir sampai rasanya asin. Dia mundur terus, tapi papan jembatan di belakangnya terdengar bunyinya beda. Seperti ada yang nahan dari bawah. Aku nggak ikut kamu, kata Raka dengan suara setipis benang. Makhluk itu berhenti. Kepala yang tadi menghadap Raka tiba-tiba menunduk, tidak bergerak selama beberapa detik. Hening panjang dan berat menelan seluruh jembatan. Lalu, makhluk itu mengangkat kepalanya lagi dengan gerakan patah. Kali ini bukan wajah Lian, bukan wajah korban lain. Wajah itu, wajah yang familiar, wajah Pak De, tapi lebih pucat. Matanya kosong, bibirnya pecah, ada noda hitam di lehernya. Suara itu lirih pulang. Raka goyah. Pak De, Nekra pulang, jembatan. Jepuk awakmu, katanya dengan logat yang kacau, seolah lidahnya campur air. Raka geleng cepat, pada lagi di rumah. Kamu bukan dia. Makhluk itu menunduk lagi. Jari-jarinya menegang, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi bentuk lain lagi. Hingga akhirnya kembali jadi bayangan hitam tanpa wajah. Bayangan itu kemudian bergerak mundur pelan ke tengah jembatan, lalu menurun ke bawah papan seperti ditelan air yang sebenarnya tidak ada. Saat makhluk itu hilang, angin kembali berhembus. Senter Raka hidup sendiri, menyala terang seperti nggak pernah rusak. Raka berdiri di sana, tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu satu hal, makhluk itu bukan cuma manggil. Dia lagi nyari sesuatu, dan dari semua suara yang ditirunya, sepertinya dia sedang mencoba mencari celah buat masuk ke pikirannya. Raka menatap papan jembatan yang basah di bawah kakinya. Air yang menetes dari makhluk tadi masih ada, tapi mengalir ke arah yang aneh. Bukan turun ke sungai, tapi masuk ke sela-sela papan seperti tanah yang minum darah. Raka mundur cepat, lalu lari sekuat tenaga. Dia bahkan nggak lihat ke belakang. Setiap langkah seperti didorong rasa takut yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Malam itu, jalan pulang terasa panjang, sangat panjang. Setiap bayangan pohon terlihat seperti tangan yang siap narik. Setiap suara jangkrik terdengar seperti bisikan orang. Dan selama dia lari, dia dengar suara pelan di bawah angin. Bukan suara makhluk itu, suara Lian, suara yang dia kenal betul. Ojo bali nang kono, balik nang omah, saiki. Raka hampir tersandung. Suara itu benar-benar suara Lian yang dulu. Suara yang hangat. Suara yang tidak rusak, tapi dia tidak berhenti. Dia tidak jawab. Dia ingat satu pesan Pak De. Jangan jawab suara apapun yang manggil. Meski itu suara orang yang kamu paling percaya. Dan malam itu dia tahu, makhluk jembatan belum selesai. Raka ngerasain jantungnya masih kenceng kayak habis balap lari sama hantu. Napasnya ngos-ngosan, keringat dingin masih nempel di tengkuk, padahal dia udah jauh dari jembatan tua itu. Rasanya seakan makhluk tadi masih berdiri di belakang punggungnya,
kepalanya yang panjang itu ngintip dari pojok pintu. Tapi begitu masuk halaman rumah, lampu kuning redup di teras langsung kasih rasa aman yang cuma sebentar. Karena sosok Pak De berdiri di situ, ngerokok tanpa suara, matanya kosong kayak habis lihat sesuatu yang udah nggak bisa dijelaskan dengan logika. Begitu Raka makin dekat, Pak De langsung ngomong duluan. Nada suaranya bukan marah, bukan tegang, tapi pasrah. Kayak orang yang udah lama nyimpen rahasia berat terus tiba-tiba ketahuan. Kamu udah lihat dia kan? Raka kehabisan suara. Cuma bisa ngangguk pelan. Lehernya kaku, tenggorokannya seret, dan dadanya ngilu karena rasa takut yang masih berbekas. Dia duduk di kursi bambu teras, tapi getaran tubuhnya bikin kursi itu ikut goyang pelan. Pak De buang abu rokok, matanya menatap jauh ke arah jalan desa yang gelap. Aku sudah duga kamu bakal nekat. Wong dari kecil kamu memang begitu. Nda Black. Dia geleng-geleng sambil nyengir tipis, tapi senyum itu layu. Lebih mirip senyum orang yang udah terlalu capek untuk nyalain siapapun. Aku harus jujur, Kak. Wes wayahe. Suara Pak De lebih rendah. Raka angkat wajah. Jujur tentang apa? Pak De ngambil napas panjang, lalu panjang lagi. Kayak paru-parunya butuh izin dulu buat ngeluarin cerita yang dia simpan puluhan tahun. Dulu, aku yang bikin kesepakatan pertama. Sekali dengar, rasanya kayak lantai teras ambruk. Raka langsung duduk tegak. Maksud Pak De, tumbal-tumbal itu, bukan... Pak De cepat motong, tangan yang ngangkat dikit. Bukan aku yang nentuin orangnya. Aku orang ngono, Kak. Aku cuman orang pertama yang nemuin dia. Jennifer dia juga bicara. Angin lewat, tapi rasanya bukan angin biasa. Daun pisang di samping rumah goyang pelan. Seolah mereka pun ikut dengerin pembicaraan ini. Ikut merinding juga. Pak De mulai cerita. Suaranya pelan, datar, tapi tiap kata kayak punya bayangan sendiri. Waktu aku muda, desa ini beda. Sungai Montong Sadek itu liar. Banjir tiap musim hujan. Makan nyawa. Puluhankah ibumu pernah cerita? Belum tentu. Dulu orang-orang takut banget kalau dengar air nyeret batu. Artinya ada lagi yang hanyut. Raka jadi ngerasa kecil karena dia baru sadar banyak sejarah desa yang nggak pernah dia tahu. Bagian-bagian gelap yang disembunyikan, yang cuman orang tua tertentu aja yang punya kunci ceritanya. Dulu, lanjut Pak De, orang-orang desa rapat, tapi nggak ada yang tahu gimana cara ngendaliin sungai. Ada yang bilang sungainya memang punya penunggu. Ada yang bilang itu kutukan. Ada yang bilang cuman alam. Aku waktu itu masih muda, idealis. Aku pikir mungkin ada cara. Raka memperhatikan tangan Pak De yang gemetar halus, entah karena dingin atau karena ingatan yang terlalu lama, dikunci rapat. Aku pergi ke jembatan itu waktu malam tahun baru Sase. Sama kayak kamu tadi. Cuma bawa senter dan doa. Aku berdiri di tengah jembatan, teriak nyuruh banjir berhenti. Kayak orang goblok. Pak De ketawa kecil, tapi ketawanya getir, tapi ternyata ada yang jawab. Raka langsung merinding. Bulunya berdiri, tengkuknya panas dingin. Suaranya bukan suara manusia, tapi bukan hewan juga. Dia bilang dia bisa jaga sungai, biar banjir nggak pernah lagi nyeret nyawa. Tapi syaratnya, dia minta satu. Raka menelan ludah. Satu apa? Jiwa. Pak De ngomong pelan, tapi kata itu jatuh kayak batu nimpuk lantai. Satu jiwa tiap tahun baru Sase. Raka ngerasain sesuatu gores dadanya. Campuran marah, takut, bingung, pada nerima. Aku waktu itu nggak paham akibatnya. Aku pikir dia cuma ngomong. Aku pikir itu cuma halusinasi. Pak De ngeliat Raka, matanya merah tapi bukan karena marah. Aku muda Kak, aku sombong. Aku kira aku lagi bicara sama angin malam. Tapi begitu aku bilang iya, sungai berhenti meluap seolah ada tangan raksasa yang nahan airnya. Keheningan menguasai teras. Jangkrik pun nggak bunyi. Kayak alam pun ikut nahan napas. Sejak itu, setiap tahun baru Sase, selalu ada yang hilang, ujar Pak De. Raka nutup wajahnya sebentar. Semuanya mendadak masuk akal. Cerita jembatan selalu basah. Orang hilang tiap tahun. Makhluk berkepala miring yang bisa nyamar jadi siapa aja. Suara-suara minta tolong. Desas-desus yang selalu orang anggap rumor. Nek koyo nenggono. Kenapa nggak semua warga pindah aja? Tanya Raka, suaranya gemetar. Kami sudah coba, jawab Pak De. Di tahun kelima. Waktu itu orang-orang mulai sadar ada pola. Mereka takut. Semua warga pindah ke desa sebelah. Terus, makhluk itu ngikut. Raka ngerasa punggungnya ditarik dingin.
Dia ngikut ke rumah orang-orang itu. Kemanapun kami pergi, kalau dia nggak dapet tumbal, dia ngamuk. Banjir datang lagi, rumah-rumah hanyut, jalan desa hancur. 3 anak kecil mati waktu itu. 3 agak, suara pada pecah, orang-orang panik. Akhirnya sewaktu kami balik ke sini dan mulai terima keadaan. Terus desa hidup kayak biasa, gumam Raka lirih. Ya, cuman pura-pura biasa, koreksi Pak D. Tapi sebetulnya setiap orang hidup dengan rasa takut yang sama. Mereka tahu suatu hari, mungkin giliran keluarganya. Raka berdiri, mondar-mandir, pikirannya pecah jadi banyak arah. Tapi itu nggak adil, Pak D. Kenapa harus kita semua yang kena akibat kesalahan satu orang? Pak D nggak marah, nggak tersinggung. Dia malah ngangguk. Aku tahu, dan aku nggak minta dimaafkan. Selama puluhan tahun, aku tidur nggak pernah tenang. Setiap tahun baru sase aku nunggu. Siapa yang hilang tahun ini? Hawais itu orang yang aku kenal. Apa itu anak tetangga? Apa itu keluarga sendiri? Raka berhenti jalan. Keluarga sendiri? Pak De menghembuskan napas, matanya berat. Lian hilang 3 tahun lalu. Perut Raka kayak ditonjok. Lian jatuh dari jembatan, gumamnya, suara nyaris nggak keluar. Dia bukan jatuh, koreksi Pak De. Dia dipanggil, sunyi lagi. Rasa sakit itu lebih tajam dari apapun yang pernah Raka rasain. Kayak ada tangan dingin masuk ke dada dan ngaduk-aduk isinya. Pada duduk lebih dekat, ada hal lain yang harus kamu tahu. Raka angkat kepala pelan. Nggak semua tumbal diambil acak. Raka ngerasa bulu kuduknya naik sampai ke kepala. Kadang, makhluk itu milih orang yang punya hubungan sama orang yang bikin perjanjian. Dunia Raka ambruk. Pak De, suaranya patah. Jadi Lian, Pak De menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah patah dan tua. Aku sudah minta maaf sama ibumu, sama keluarga Lian. Tapi gimana caranya minta maaf buat hal yang nggak bisa diperbaiki? Raka mau marah, mau teriak, mau bilang kalau Pak De pengecut. Tapi sekaligus, dia lihat sosok tua di depannya yang sudah makan puluhan tahun rasa bersalah. Rasa nyesel itu udah nempel di kulitnya kayak bekas luka yang gak bakal hilang sampai mati. Pak De melanjutkan pelan. Kamu harus tahu satu hal lagi, Kah. Makhluk itu makin kuat tiap tahun. Sekarang dia bisa nyamar dengan lebih jelas. Dia bisa panggil nama kamu. Dia bisa nyentuh kamu. Dan tahun ini, dia kelihatan agresif. Kenapa agresif? Karena dia belum milih tumbal. Biasanya dia muncul seminggu sebelum sase. Tahun ini, dia nongol lebih sering dan lebih dekat. Raka merinding, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang mulai dia curigai. Pak De, katanya pelan, tahun ini ada tanda-tanda lain. Kayak sinyal-sinyal. Pak De menatapnya lama. Lama sekali. Terlalu lama sampai dada Raka berat. Ada, jawab Pak De akhirnya. Makhluk itu biasanya nunjukin tanda pada orang yang bakal diambil. Napas Raka tercekat. Tanda apa? Dia manggil nama mereka berulang-ulang. Suara Raka hilang. Pak De melanjutkan, suaranya berat. Tahun ini, yang sering dipanggil itu kamu. Udara tiba-tiba jadi pekat. Lampu teras ngedip pelan seperti mau mati. Angin lewat tapi baunya basah. Kayak air sungai yang nyeret lumpur dan akar tua. Raka nggak bisa gerak. Matanya berair bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang terlalu besar untuk ditampung. Tapi, aku masih hidup, bisik Raka. Belum tahun baru, kata Pak De lirih. Lampu teras mati, rumah tiba-tiba gelap. Dari seberang jalan, ada suara papan jembatan tua yang terinjak. Kriek, kriek. Dan suara itu muncul lagi, basah, rusak, panjang. Kamu. Malam tahun baru sase turun pelan-pelan, seperti seseorang yang masuk ke rumah orang lain tanpa suara. Hujan yang dari tadi gerimis berubah jadi tetesan lambat. Turun kayak air yang lagi mikir, bukan yang deras. Udara dingin merayap ke lantai, ke celah pintu, ke selajari. Langit gelap tapi bukan gelap biasa. Gelapnya punya rasa, macam kabut hitam yang enggak kelihatan tapi nempel di kulit. Rumah-rumah di desa Montong Sadek sudah mematikan lampu. Semua. Tidak ada satupun cahaya yang sengaja dinyalakan. Jalanan desa kosong. Aneh banget, bahkan burung-burung yang biasanya ribut menjelang malam entah pergi atau diam. Seolah seluruh desa sepakat untuk menjadi patung malam ini. Takut gerak sedikit saja nanti makhluk itu merasa disapa. Dari dalam rumah Pak De, Raka duduk kaku di ruang tamu. Tangan dingin, lutut gemetar dan napasnya pendek-pendek.
Sejak tadi dia cuma bisa dengar suara hujan kecil yang nemplok di atap seng. Suaranya kayak detik jam yang memukul-mukul kesadaran. Tok, tok, tok 3 ketukan yang enggak kencang, tapi cukup buat semua bulu tubuhnya berdiri. Pak D yang dari tadi duduk di sofa langsung bangkit, wajahnya pucat kayak kapur. Dari tadi dia memang kelihatan gelisah. Tapi saat suara ketukan muncul, tubuhnya seperti kehilangan darah. Itu dia, suara Pak D pecah. Dia sudah pilih. Raka menelan ludah. Tenggorokannya kering, betul-betul kering kayak pasir tersangkut di kerongkongan. Pak D, mungkin itu angin? Atau bau orang lain? Pak D geleng pelan, wajahnya ketakutan bukan main. Tidak ada orang di luar malam ini. Tidak ada yang berani keluar, dan dia selalu mengetuk 3 kali. Tok, 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 3 ketukan itu terdengar lagi. Lebih tegas, lebih dekat. Raka berdiri pelan, tapi sebelum dia melangkah ke arah pintu, tangan Pak D menahan bahunya. Cengkeraman Pak D kuat, bukan sekadar kuat fisik, tapi kuat dari rasa takut yang sudah bertahun-tahun dia pelihara. Biar aku yang buka, ucap Pak D. Suaranya lirih namun mantap. Kalau kamu yang buka, dia akan langsung mengambilmu. Raka ingin menolak, ingin bilang jangan, ingin tarik Pak D kembali ke sofa. Tapi tubuhnya nggak nurut. Tubuhnya seperti dihentikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Tubuhnya hanya bisa berdiri, menatap pintu yang masih tertutup. Pak D melangkah perlahan, gerakannya seperti orang yang mendekati liang kubur. Lampu ruangan memang dimatikan, tapi ada cahaya samar dari luar yang merembes masuk lewat celah pintu. Cahaya yang bukan cahaya lembut malam. Cahaya itu agak kehijauan, agak basah, seperti cahaya dari dasar sungai. Pak D berhenti tepat di depan pintu. Dia menarik napas pelan, memegang gagang pintu sambil memejamkan mata. Kalau terjadi apa-apa, jangan buka pintunya, Kak, bisiknya. Tapi Pak D disik. Dengar aku, suaranya tegas, memaksa. Kalau aku jatuh atau hilang, jangan cari aku, Raka membisu. Dadanya sakit, detak jantungnya sampai terdengar di telinga. Dan lalu, pintu terbuka, bukan terbuka pelan, tapi terbuka seperti ada kekuatan dari luar yang menariknya cepat. Hembusan angin dingin langsung masuk ke dalam rumah. Tapi bukan angin normal. Ini angin yang punya bau. Bau tanah basah yang terlalu pekat. Bau sungai tua yang lama tidak disentuh matahari. Bau yang seolah hidup. Dan yang terlihat di depan pintu. Bukan halaman rumah. Bukan pohon pisang di samping rumah. Bukan jalan desa yang biasanya mengarah ke pos ronda. Yang muncul adalah jembatan tua. Jembatan tua yang seharusnya berada 1 kilometer lebih dari rumah ini. Tapi malam ini dia berdiri tepat di depan ambang pintu. Seolah rumah Raka dan Pak D dipindah ke sampingnya dalam sekejap. Papan jembatan itu basah, berkilau seperti lidah binatang besar. Udara dingin merembes dari celah-celah papan yang bolong. Bagian bawah jembatan itu tidak utuh. Seperti biasanya, bagian bawahnya terbuka. Terbuka seperti rahang raksasa yang siap untuk menerima apapun yang masuk. Kayu-kayu tua yang patah terlihat seperti gigi. Gigi yang tidak rapi, retak tapi ganas. Dan dari kedalaman lubang gelap di bawahnya, gerakan kecil terlihat. Seperti sesuatu yang bergeliat pelan. Makhluk itu berdiri di tengah jembatan. Dalam gelap yang samar-samar diterangi cahaya kehijauan tadi. Sosoknya tampak lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi, kurus, dan berair. Seolah dia baru keluar dari dasar sungai yang lama sekali tidak dikunjungi cahaya matahari. Rambutnya basah menempel di wajah yang berubah-ubah. Kadang seperti wajah lian, kadang seperti wajah orang tua, kadang seperti anak kecil. Setiap wajah muncul hanya sepersekian detik, lalu berubah lagi. Tangannya panjang, terlalu panjang, dan dia melambai pada Raka, lambaian pelan, lambaian seperti teman lama yang ingin mengajak bermain. Suara itu keluar basah memanjang, seperti berasal dari dalam jembatan, bukan dari makhluknya. Mari Miss Raka mundur selangkah tanpa sadar. Bahunya bergetar, matanya panas. Semuanya terasa seperti mimpi buruk tapi terlalu nyata. Terlalu dekat, terlalu siap untuk meraih dirinya, kau yang dipilih. Suara Pak D keluar seperti nafas terakhir. Raka menoleh ke Pak D yang masih berdiri di dekat pintu. Wajah Pak D gemetar, bukan hanya takut tapi juga sedih. Sedih yang dalam, sedih yang menua. Sedih yang hanya muncul ketika seseorang tahu dia akan kehilangan lagi. Pak D, enggak mungkin.
Aku masih hidup. Aku masih di sini. Kamu dipanggil sejak malam itu kah? Suara Pak De semakin pelan. Makhluk itu memilihmu sejak kamu dengar suara Lian. Tapi, kenapa aku? Pak De menutup mata. Air matanya jatuh. Karena kamu keluarga orang yang bikin perjanjian, perut Raka mual. Kakinya lemas. Dunia rasanya goyah. Suara hujan di luar berubah seperti ribuan jarum kecil yang menusuk-nusuk dinding rumah. Pak De, suara Raka pecah. Aku nggak mau mati. Pak De menatapnya. Matanya merah. Suaranya gemetar. Maafkan aku kah? Raka ingin mendekat. Ingin pegang tangan Pak De. Ingin bilang semuanya masih bisa diselesaikan. Tapi dari arah jembatan suara itu muncul lagi. Kah. Watuni. Langkah kaki basah terdengar dari papan jembatan. Klek, klang, klek. Seperti kaki panjang itu berjalan mendekat rumah. Pak De mendorong Raka ke belakang. Pergi sembunyi di kamar. Sekarang. Tapi sebelum Raka sempat bergerak, pintu rumah terbuka lebih lebar lagi. Kayak diseret oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Cahaya kehijauan makin masuk. Udara makin dingin. Dan jembatan itu seakan maju selangkah ke dalam rumah. Pak De melangkah maju menghadang pintu. Kowe ora ison jupuk deweke. Teriak Pak De dengan suara serak yang hampir tidak pernah Raka dengar sebelumnya. Wes kukup. Aku sing salah. Aku sing kudum bayar. Aku. Makhluk itu berhenti, wajahnya berubah lagi. Menjadi wajah yang Raka tidak kenal. Wajah yang hancur. Mata kosong. Mulut sobek, kemudian leher makhluk itu memanjang perlahan. Lalu memanjang lagi dan lagi. Sampai kepala makhluk itu melayang tepat sejajar wajah Pak De. Duduk koi. Sing tak pilih. Suaranya bergetar aneh seperti dua suara yang dipaksa. Bicara jadi satu pada menggigil jembatan. Di belakang makhluk itu menganga lebih lebar. Seperti lapar, seperti menunggu. Dan kepala makhluk itu menoleh perlahan ke arah. Rakat mata yang berubah-ubah itu berhenti pada satu bentuk wajah Lian. Ayo. Raka terjatuh. Dunia berputar. Dia tidak bisa membedakan mana nyata, mana tidak. Dan kemudian, makhluk itu melangkah masuk rumah. Satu kaki panjang masuk ruang tamu. Lalu kaki satunya. Rumah bergoyang pelan seolah pondasinya ketakutan. Raka merangkak mundur sambil terisak. Pak De, tolong! Pak De mengangkat tubuhnya, berdiri menghadang sekali lagi. Ambil aku. Aku yang salah. Aku yang bikin perjanjian. Jangan dia! Makhluk itu menyontek gerakan kepala ke samping, seperti sedang menimbang. Lalu, tiba-tiba, makhluk itu berhenti, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya diam menatap Raka dan tubuhnya mulai mengeluarkan suara kecil, suara tawa-tawa yang basah, tawa yang lama, tawa yang tidak seharusnya keluar dari makhluk hidup manapun. Dan saat tawa itu berhenti, makhluk itu tiba-tiba menunjuk Pak De. Lalu menunjuk Raka, lalu menunjuk jembatan, seakan memberi pilihan. Tapi Raka sadar, itu bukan pilihan, itu peringatan. Dan malam itu belum berakhir, hanya baru dimulai. Angin malam tahun baru Sase itu seperti diatur oleh tangan tak terlihat. Dia menyentuh kulit dengan dingin, yang bukan sekadar dingin, tapi dingin yang terasa seperti seseorang meniupkan napasnya langsung ke dalam tulang. Rumah Pasdi remang-remang. Hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang seperti takut pada sesuatu. Di ambang pintu, jembatan tua berdiri tak wajar, seolah tanah di bawahnya melesak untuk memberinya tempat muncul. Makhluk itu perlahan bergerak maju. Langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali, meskipun tubuhnya besar dan aneh, seperti bayangan yang diberi daging. Lehernya masih panjang, menggantung seperti batang pisang yang kena angin terlalu kuat. Wajahnya berganti-ganti samar, sebelum akhirnya berhenti pada wajah Lian yang rusak, mengelupas, dan basah seperti seseorang yang bangkit dari dasar sungai setelah seminggu tenggelam. Tapi ketika makhluk itu sudah hampir mencapai ambang pintu rumah Pak De, dia berhenti. Gerakannya beku, kepalanya sedikit menoleh, dan mata putih pucatnya menatap lurus ke arah Pak De. Sorot matanya tidak keras, tidak marah. Duiwi seperti menggadai, mengingat sesuatu, atau menagih sesuatu yang sudah terlalu lama ditunda. Raka yang berdiri di samping Pak De menyadari perubahan itu. Nafasnya tercekat. Kenapa? Dilihat Pak De, bisiknya. Suaranya pecah di ujung. Seperti anak kecil yang menyadari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia tahu.
Pak De tidak langsung menjawab. Tangannya meremas kusen pintu sampai buku jarinya memutih. Tubuhnya yang biasanya tegap terlihat menciut malam itu. Mata Pak De bergeser mengikuti gerakan makhluk itu, dan untuk pertama kalinya Raka melihat Pak De takut bukan karena ancaman, tapi karena mengingat sebuah dosa lama. Ketika makhluk itu mulai mendekat, Raka mundur selangkah, tapi sesuatu dalam tatapan Pak De seolah berkata, "Jangan." Dan Raka berhenti. Pak De menunduk, napasnya tersengal pelan. "Aku lali si jibab," katanya lirih dengan logat Jawa yang muncul tanpa sadar. "Kesepakatan itu dulu tak gawe. Atas namaku." Raka memejam menahan gemetar di dadanya. Potongan-potongan cerita dari Pak De beberapa jam lalu menempel seperti serpihan kaca yang menyusun ulang gambaran besar. Perjanjian itu bukan dibuat atas nama desa, bukan juga atas nama keluarga, tapi nama pribadi. Raka pelan-pelan melangkah maju, menunggu pengakuan yang seharusnya muncul sejak lama. Jadi tumbalnya harus orang yang punya hubungan darah sama pembuat perjanjian. Kenit tanyanya, meskipun jawabannya sudah jelas seperti matahari siang. Makhluk itu berhenti, lalu mengangguk pelan. Anggukan yang tidak sepenuhnya manusiawi, tapi cukup jelas untuk dimengerti. Dan mata pucat itu langsung beralih pada Pak De. Bukan Raka, Pak De gemetar. Tapi bukan karena ketakutan semata. Ada penyesalan yang besar tua dan sudah lama membusuk. "Visi bukan Raka." Suaranya patah. Makhluk itu menggeleng dan suara tulang lehernya berderak seperti bambu patah. Raka tersenyum getir, pahit, seperti menelan air sungai yang penuh lumpur. "Pak De, dari awal bukan aku yang dia mau." Pak De menatap Raka. Ada sesuatu yang menyerupai kelegaan dan kepedihan panjang bercampur menjadi satu. Raka melihat air mata menetes di sudut mata Pak De. Sesuatu yang belum pernah dia lihat seumur hidup. Makhluk itu melangkah perlahan, seperti memberi waktu bagi Pak De untuk menerima nasibnya sendiri. Tubuh itu semakin dekat, dan meskipun wajahnya rusak, ada aura tua yang menguar darinya. Seperti ia pernah dianggap dewa, pernah dipuja, sebelum akhirnya dilupakan. Jembatan yang menganga di luar rumah tiba-tiba bergemuruh, seperti perut yang lapar dan sedang menanti makanan yang sudah dijanjikan sejak lama. Batu-batunya bergetar, kayu-kayunya memanjang, seolah berubah menjadi lidah gelap yang siap menjilat korban. Pak De menghela napas panjang. "Dulu aku cuma pengen nyelamatin desa," katanya, langkahnya mundur pelan. "Aku kira menukar 1 jiwa setahun lebih baik daripada nyawa 1 kampung. Ya aku pikir aku ngerti cara mainnya." Makhluk itu berhenti tepat di hadapan Pak De. Mata putihnya memandang Pak De tanpa amarah, tanpa empati. Hanya pengingat bagi kesepakatan lama. Pak De tersenyum kecil, pasrah. "Tapi wong sing nyepakati kudu nganggo darah dewe." Ia menatap Raka sekali lagi. "Jaga desa. Siuna nganti kowe mbaleni bodoku." Tangan makhluk itu terulur. Panjang, kurus dan dingin seperti ranting pohon beringin yang tumbuh di kuburan. Tangan itu menyentuh bahu Pak De, dan suara samar seperti napas sungai terdengar, berat dalam penuh usia. Raka ingin berteriak, ingin menahan, ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Dunia seperti membeku, menahan semua emosi di tenggorokan. Makhluk itu menarik Pak De, tidak kasar, tidak tergesa, seperti seseorang yang menjemput penumpang yang sudah menunggu lama. Pak De tidak melawan. Langkahnya mengikuti bahkan sebelum tarikan itu mulai terasa. Tubuh mereka berdua berjalan melewati pintu rumah, turun ke halaman, dan menuju jembatan tua yang masih menganga seperti mulut bumi yang menunggu upacara terakhir. Raka hanya bisa menatap. Air matanya jatuh, tapi wajahnya kaku, seolah hatinya tertinggal di tengah jalan, antara kehilangan dan kelegaan. Makhluk itu menuntun Pak De masuk ke dalam mulut jembatan. Ketika kaki Pak De menyentuh batas kayu lapuk itu, suara lirih terdengar dari bibirnya. Tidak keras tapi cukup jelas untuk membuat dada Raka remuk. "Ndul, hati-hati uripmu." Suara Pak De tidak goyah. Tidak ada ketakutan. Hanya pesan terakhir seorang yang tahu dia sedang membayar hutang. Lalu jembatan menutup. Kayu-kayu dan batu-batunya bergerak sendiri, seperti dinding hidup yang kembali menempel rapat. Suaranya menggema dalam gelap, seperti rahang raksasa yang baru menelan mangsanya. Setelah itu, jembatan itu hilang. Bukan runtuh, bukan menghilang perlahan, tapi hilang dalam sekejap,
Seolah ada tangan besar yang menariknya keluar dari dunia ini. Rumah kembali sunyi. Hujan berhenti. Angin kehilangan suara. Jam di dinding berdetak sekali, lalu 2 kali. Sebelum akhirnya berdentang tepat 12 kali. Tahun baru Sase resmi dimulai. Tapi malam itu, desa tidak kehilangan satupun warganya selain Pak D. Raka berdiri lama di depan pintu. Lampu minyak bergetar seolah turut menangis. Tubuhnya lunglai, tapi hatinya terasa lebih berat daripada batu yang menutup jalan makam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 malam penuh, Raka melangkah keluar. Dia menatap pekarangan yang kosong. Tidak ada jejak Pak D, tidak ada jejak makhluk itu. Tidak ada bekas jembatan muncul mendadak. Hanya tanah basah dan bau sungai yang samar. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Warga tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Mereka hanya tahu tahun baru Sase kali ini terasa aneh. Tidak ada kabar orang hilang. Tidak ada cerita pintu diketuk. Tidak ada suara langkah di luar rumah. Tidak ada wajah-wajah pucat ketakutan. Hanya dingin malam yang lebih sunyi dari biasanya. Dan jembatan tua tidak pernah muncul lagi. Warga tetap lewat jalan baru di sisi utara desa. Tapi mereka menyadari satu hal. Suara air di bawah jembatan lama tidak pernah terdengar lagi sejak malam itu. Padahal sungai masih mengalir seperti biasa. Raka mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi bayang-bayang Pak D terus mengikuti. Setiap kali dia lewat dekat sungai, bulu kuduknya berdiri. Seperti ada mata yang memperhatikannya dari balik air. Beberapa minggu berlalu, dan semuanya tampak normal. Sampai suatu malam, sekitar jam 2, angin di desa tiba-tiba berubah arah. Dari arah sungai, terdengar suara halus, nyaris seperti gumaman yang tercampur dengan suara air mengalir. Raka, yang sedang duduk di beranda rumah langsung. Diam, suara itu pelan rapuh, tapi jelas berasal dari seseorang yang dia kenal lebih dari siapapun. Jangan lewat sini. Pulanglah. Raka menggigil, bukan karena takut, tapi karena suara itu tidak membawa ancaman seperti dulu makhluk itu. Suara itu membawa peringatan, kasih sayang, dan sisa-sisa jiwa seseorang yang rela menyerahkan dirinya agar desa tetap berdiri. Setiap malam dingin berikutnya, suara itu muncul lagi. Tidak mengganggu, tidak hadir setiap waktu, hanya muncul ketika angin berhembus dari selatan, dari arah sungai, dari tempat jembatan itu pernah berdiri. Orang-orang yang pulang malam kadang mengaku mendengar suara samar yang sama. Mereka kira itu suara angin, atau mungkin suara burung malam. Tapi Raka tahu, Pak D belum sepenuhnya pergi. Bukan sebagai hantu, bukan sebagai makhluk gentayangan, tapi sebagai penjaga terakhir dari perjanjian yang akhirnya dibayar lunas. Dan sejak hari itu, tahun baru Sase berubah menjadi malam paling tenang bagi desa. Tidak ada lagi tumbal, tidak ada lagi pintu diketuk 3 kali, tidak ada lagi jembatan lapar yang mencari jiwa baru. Tapi ada satu pesan yang selalu Raka ingat. Pesan yang terus diulang oleh suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang pernah kehilangan. Kesalahan itu warisan paling berat. Jangan diturunkan lagi. Raka menatap sungai tiap tahun baru Sase, dan saat angin membawa bau air, dia menunduk pelan dan membisikkan sesuatu yang hanya dia dan malam yang mendengar. Matur nuwun Pak D. Dan begitulah cerita tentang jembatan tua yang haus tumbal berakhir pada satu malam, ketika seorang laki-laki tua membayar hutang yang dia buat sendiri. Tapi bisikan itu, bisikan dari arah sungai, itu masih ada, menjaga, mengawasi, mengingatkan, dan selama suara itu masih terdengar, desa tetap aman, setidaknya untuk sekarang.